Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafka Putra Prasetya Winian Jaksana, absen 23, kelas 10G. Dan pada kesempatan yang sangat berharga kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi sejarah yang sangat krusial, namun seringkali tertutup oleh nama besar kerajaan lain, yaitu mengenai eksistensi Kerajaan Jenggala. Presentasi ini disusun untuk menelusuri kembali jejak-jejak peradaban yang lahir dari pembelahan besar Kerajaan Kahuripan di wilayah Delta Brantas, Jawa Timur. Melalui paparan ini, saya mengajak kita semua untuk tidak hanya menghafal nama, tetapi memahami bagaimana sebuah keputusan politik di masa lalu mampu membentuk peta kekuasaan yang identitas budaya dan yang mempengaruhi bahkan sampai diakui dunia hingga hari ini melalui UNESCO. Selanjutnya, latar belakang berdirinya Kerajaan Jenggala. Berdirinya Kerajaan Jenggala pada tahun 1042 Masehi bukanlah sebuah peristiwa biasa, melainkan hasil dari sebuah dilema besar yang dihadapi oleh penguasa legendaris, Raja Airlangga. Di penghujung masa jabatannya, Airlangga dihadapkan pada ancaman perang saudara yang hebat antara kedua putranya, yakni Sri Samawawijaya dan Mapanji Garasakan. Untuk menghindari pertumpahan darah yang sia-sia, Airlangga mengambil kebijakan radikal dengan membelah wilayah kerajaan menjadi dua bagian. Menurut catatan kuno dalam serat Calon Arang dan kitab Negara Kertogomo, proses pembelahan ini melibatkan bantuan seorang pendeta sakti bernama Empu Barada. Beliau terbang dan menuangkan air suci dari angkasa untuk menciptakan batas alamiah. Wilayah bagian timur diberikan kepada Mapanji Garasakan, yang kemudian kita kenal sebagai Jenggala. Dengan pusat pemerintahan di wilayah Luanda atau Kahuripan, sementara bagian barat menjadi Kerajaan Panjalu atau Kediri. Nama Jenggala sendiri memiliki akar etimologi dari kata Hujung Galuh, yang merujuk pada lokasinya yang strategis kawasan pesisir sungai. Sebuah kawasan pelabuhan kuno yang sangat strategis. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal berdiri, Jenggala memang dirancang sebagai kekuatan yang berakar pada jalur perairan dan perdagangan dunia. Selanjutnya, masa kejayaan. Memasuki masa jayanya, Jenggala tampil sebagai entitas politik yang sangat berbeda dengan saudaranya, Panjalu. Jika Panjalu lebih fokus pada kekuatan agraris di pedalaman, Jenggala justru mendominasi sektor maritim dan perdagangan lintas laut. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya terletak pada posisi geografisnya yang menguasai seluruh aliran delta Sungai Brantas hingga ke Laut Lepas. Delta Brantas saat itu adalah jalur urat nadi ekonomi di Jawa Timur. Di bawah kepemimpinan Mapanji Garasakan dan raja-raja setelahnya, Jenggala tumbuh menjadi pusat kosmopolitan. Pelabuhan-pelabuhannya menjadi titik temu bagi para pedagang antar pulau bahkan mancanegara yang membawa komoditas rempah, keramik, dan kain sutra. Selain kekuatan ekonomi, Jenggala juga memiliki ketangguhan militer yang dibuktikan dengan keberhasilan mereka mempertahankan kedaulatan dari beberapa serangan Panjalu di masa awal. Namun, yang paling luar biasa dari masa kejayaan ini adalah
perkembangan budayanya. Di istana, Jenggalalah embrio sastra Panji mulai tumbuh. Kehidupan istana yang megah dan sosok kesatria yang tangguh menginspirasi lahirnya karya-karya sastra yang menggambarkan romansa serta kepahlawanan, menunjukkan bahwa Jenggala adalah pusat intelektual dan seni pada zamannya. Selanjutnya, fase kemunduran. Sayangnya, pada masa keemasan tersebut harus menghadapi kenyataan pahit akibat konflik internal yang tak pernah benar-benar padam. Selama kurang lebih 90 tahun, Jenggala dan Panjalu terus terlibat dalam ketegangan diplomatik dan perang skala kecil demi memperebutkan supremasi tunggal atas takhta warisan Airlangga. Sumber daya kerajaan yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru terkuras habis untuk membiayai angkatan perang. Fase kemunduran ini mencapai titik puncaknya pada tahun 1135. Saat itu, penguasa legendaris dari Panjalu yakni Raja Jayabaya melancarkan invasi besar-besaran yang sangat terorganisir. Jayabaya tidak hanya menyerang secara militer, tetapi juga secara politik dengan mengeklaim legitimasi sebagai penguasa tunggal. Melalui semboyan yang sangat terkenal, yaitu Panjalu Jayati yang berarti Panjalu menang, Jenggala akhirnya berhasil ditaklukkan secara total. Setelah kekalahan tersebut, Jenggala kehilangan statusnya sebagai kerajaan mandiri. Seluruh wilayahnya dianeksasi dan dilebur ke dalam kekuasaan Kediri, menandai berakhirnya era dua kerajaan bersaudara di Jawa Timur. Peninggalan. Mungkin teman-teman bertanya, jika Jenggala sehebat itu, di mana bukti fisiknya? Memang benar. Peninggalan Jenggala secara fisik lebih sedikit dibanding Majapahit atau Mataram kuno. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis delta Brantas yang sangat dinamis, di mana banyak struktur bangunan yang terkubur oleh endapan lumpur atau rusak karena perubahan alur sungai. Namun, bukan berarti jika tidak ada jejak sama sekali. Pertama, mari kita memiliki prasasti Turun Hyang dan prasasti Kambang. Dua prasasti ini adalah dokumen negara yang sangat otentik karena mencatat silsilah raja-raja Jenggala secara detail. Kedua, secara arkeologis, keberadaan Jenggala sering dikaitkan dengan petirtaan belahan di lereng Gunung Penanggungan. Meskipun dibangun oleh Airlangga, tempat ini adalah situs suci yang dirawat dan digunakan oleh penguasa Jenggala sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur mereka. Dan yang paling fenomenal, warisan Jenggala yang paling abadi justru berupa siklus cerita Panji. Kisah tentang Raden Inu Ketarpati dari Jenggala dan Galuh Chandra Kirana dari Kediri ini bukan sekedar dongeng, melainkan representasi budaya yang sangat kuat hingga menyebar ke seluruh Asia Tenggara, dari Thailand, Kamboja, hingga Myanmar. Pada tahun 2017, UNESCO secara resmi mengakui naskah cerita Panji sebagai Memory of the World, membuktikan bahwa meskipun kerajaannya telah runtuh secara politik, warisan intelektual Jenggala tetap hidup dan diakui oleh dunia internasional. Daftar pustaka. Dalam menyusun presentasi ini, saya menggunakan sumber sejarah terpercaya untuk menjamin akurasi data. Referensi utama saya mencakup karya Slamet, Muljana, Nagara Kretagama, Budaya Sejarah Nasional Indonesia II, Posponegoro, dan Noto Susanto, serta literatur klasik dari N.J. Krom dan P.J. Zoetmulder. Semua sumber ini membantu saya memahami dinamika politik dan budaya kerajaan Jenggala secara mendalam. Kesimpulannya, kerajaan Jenggala adalah bukti sejarah bahwa
Perpecahan, kekuasaan, dan perang, saudara, dapat melemahkan stabilitas negara. Namun, di sisi lain, kekayaan budayanya seperti cerita Panji tetap abadi hingga kita diakui dunia. Sebagai penutup, saya berharap pemaparan ini dapat memperluas wawasan kita semua mengenai dinamika sejarah lokal di Jawa Timur. Sekian presentasi dari saya. Bila mana ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.